semuanya, Bapak dan Ibu, untuk mengikuti sholat subuh di Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan setiap langkah niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 2 September 2023, insyaallah tausiah subuh disampaikan oleh Ustadz Masruhin Munir Ishaim. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita simak dengan baik. Mudah-mudahan keluar dari Masjid Al-Jihad kita membawa ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, nanti di penghujung acara akan ada kuis interaktif yang akan disampaikan oleh Ustadz kita sesuai materi yang disampaikan. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama kita panggil Ustadz kita Masruhin Munir Ishaim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa salat berjamaah subuh senantiasa. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah redha dengan kita. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga karib, sahabat dan handai tolan. Kemudian kita selaku umat beliau semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para DKM Masjid Al-Jihad beserta para jajarannya, yang saya hormati para segenap jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang senantiasa semoga Allah berikan kita semua kesehatan lahir batin. Sebelum saya memulai, kita sama-sama baca salawat. Semoga dengan barakah salawat ini Allah redha dengan kita. Kemudian Allah izinkan kita semua bisa bertemu Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi ballighna jinanak. Ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi farham kulla muslim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Seringkali kita bertemu dengan sanak famili atau saudara, ataupun bertemu dengan kawan kantor dimanapun berada. Seringkali ada sebuah ucapan, pernyataan sekaligus pertanyaan. Pernyataan pertama, ada sebuah ungkapan, saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kayaknya istiqomah kagak pernah bisa istiqomah. Ataupun ada sebuah pernyataan kembali, saya sudah berusaha berubah, saya sudah berusaha apapun, tapi ternyata terkadang hawa nafsu saya lebih mendominasi, akhirnya saya balik lagi. Pernyataan ini sering kita ungkapkan secara sadar atau tanpa sadar, bahkan ini membutuhkan sebuah pertanyaan dan jawaban. Siapapun manusianya yang beriman kepada Allah dan Rasul pasti ingin menjadi manusia yang istiqomah. Pertanyaannya, istiqomah itu apa? Secara garis bahasa, istiqomah adalah menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang ingin berlomba-lomba menjadi orang yang istiqomah? Karena jaminannya surga. Kemudian nanti ada sebuah pertanyaan lagi, bagaimana menjadi orang istiqomah? Imam Abu Laits dalam sebuah pernyataannya yang dikutip oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, setidaknya orang yang istiqomah itu pertama ditentukan adalah dengan orang yang beriman. Apakah orang beriman cukup? Tidak. Orang beriman itu harus punya karakter. Jadi ada istilah ciri, ada istilah karakter, Pak. Kalau ciri bagaimana? Contoh, kalau orang yang pakai sarung, orang pakai baju kokoh, pakai peci, cirinya orang Islam. Tapi apakah orang yang seperti karakter Muslim? Belum tentu. Sehingga Imam Abu Laits mengkategorikan ciri orang yang beriman itu mempunyai takut kepada Allah, sehingga jaminannya menjadi orang istiqomah dan mendapatkan surga setidaknya ada 7. Kita tahu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ini sosok ulama besar, cendekiawan Muslim yang luar biasa. Pada zamannya terkenal dengan kealimannya, dengan kesolehannya, bahkan membangun namanya yayasan namanya Nizamiyah, sebuah pendidikan Nizamiyah yang terkenal luar biasa. Di pergelatan kehidupannya itu kemudian beliau uzlah mengarang kitab yang namanya Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lain, diantaranya kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, Imam Ghazali mengutip pendapatnya Imam Abu Laits, setidaknya orang ingin istiqomah cirinya takut, mempunyai karakter takut kepada Allah. Seperti apa? Ada berapa macamnya? Ada 7, Pak. Pertama apa? Lisanuhu ba'idun minal kidbi wan namimah. Orang yang pengen punya derajat istiqomah, jaminannya surga, enggak cukup dengan beriman, tapi harus punya karakter. Karakternya apa? Pertama, lisannya harus selamat dan terjaga dari bohong, gunjing dan hasud dan sebagainya. Insya Allah. Nanti ada sebuah pertanyaan, Pak. Bohong, kalau bohong untuk kebaikan bagaimana? Iya Pak ya, Bu, sering kan begitu. Kalau bohong untuk kebaikan gimana? Kemudian bohong ini landasannya kadang kan dulu Nabi Allah Ibrahim pernah berbohong. Waktu itu ditanya oleh Raja Namrud, bukan saya yang menjatuhkan patung, tapi patung yang kecil. Maaf, sedikit saya ralat. Kalau memang kita beranggapan dan meyakini bahwa Nabi Allah Ibrahim itu berbohong, artinya tauhid kita cacat. Saya ulangi, kalau kita meyakini bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu berbohong, sehingga punya dalil, dengan dalil bahwa Nabi Allah Ibrahim bohong, kemudian kita untuk berbohong dengan dalil Nabi Allah Ibrahim pada saat itu berbohong, maka tauhid kita cacat. Loh kenapa? Dalam akidah Asy'ariyah, Bu, dalam akidah yang sering kita baca wujud qidam baqa sampai akhir, kemudian ada namanya sifat wajib bagi Rasul, ada sifat mustahil bagi Rasul. Ada nggak sifat mustahil bagi Rasul itu bohong? Sifat mustahil bagi Rasul bohong? Berarti kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini berbohong, mustahil. Kalau memang mustahil, artinya apa? Kalau kita beranggapan Nabi Allah Ibrahim itu berbohong, berarti tauhid kita cacat. Lalu bagaimana?
Kondisinya seperti itu. Bisa jadi saat itu memang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat patung itu berjalan sendiri menghancurkan patung-patung yang kecil. Apakah mustahil bagi Allah? Tidak. Loh, banyak sebuah riwayat kok. Para nabi apakah bisa mendengar percakapan manusia, percakapan makhluk Allah? Banyak riwayatnya. Contoh, dulu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaan kalau dulu itu namanya mau mimbar itu ada senderan. Senderannya itu dari kayu korma, Pak. Kemudian datang orang Romawi menawarkan, wahai Nabi Allah Muhammad, maukah engkau aku buatkan mimbar yang luar biasa? Silakan. Dibuatkan, kemudian pelepah ini kayu korma ini sudah tidak menjadi sandaran Nabi. Suatu ketika Nabi Allah Muhammad ingin berkhutbah, ingin mengajarkan ilmu kepada para sahabat, ada suara tangisan yang dahsyat luar biasa mengisi suara di masjid pada saat itu. Kira-kira saya mau nanya, kalau kira-kira kita mau subuh, ini mau subuh, sholat subuh, kemudian ada suara nangis kencang banget, pas kita cari kagak ada orang, kira-kira nih masjid masih penuh apa kagak? Ya saya yakin yang tadi mau masuk masjid jadi keluar lagi. Orang dicari-cari kagak ada orangnya, cuma tangisan doang. Tapi Nabi Allah Muhammad tidak. Saat itu yang benar bukan cuma Nabi Allah Muhammad, tapi para sahabat karomahnya pada saat itu mendengar. Nabi Allah Muhammad akhirnya menelusuri kemana. Ternyata itu bekas senderan Nabi yang lagi nangis. Diajak ngomong sama Nabi, kenapa engkau nangis? Ya Rasul, bagaimana aku enggak nangis? Engkau tidak menjadikan aku sebagai sandaranmu kembali. Dirayulah oleh Rasul, engkau mau diam atau mau menemani saya di surga? Akhirnya karena pilihan seperti itu, ya Rasul, baik, saya ingin menemani menuju surga. Diem dah tuh kayu. Akhirnya yang mendengar itu bukan cuma Nabi, tapi karomah para sahabat pada saat itu. Artinya apa? Bisa kita sebuah ambil tarik benang merah bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat itu tidak berbohong. Lalu bagaimana? Makanya kalau dalam ajaran agama itu ada namanya ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada ilmu bayan. Contoh begini. Misalkan kita kedatangan tamu, pengen minjem uang, kita mau nolak, jangan bilang saya nggak punya uang. Tetapi ini saya bukan ngajarin ya. Nanti kita ngeles nih. Ketika datang pengen minjem uang, jangan, misalkan kita mau nolak, jangan bilang nggak punya uang. Saat ini mohon maaf saya tidak megang uang. Kira-kira bohong kagak, Pak? Kira-kira bohong kagak, Bu? Kagak bohong. Emang pas lagi ngobrol nggak megang uang, bukan nggak punya uang. Uang mah ada di ATM sama di dompet, tetapi saat itu ketika ngobrol memang nggak megang uang. Artinya apa? Bohong nggak? Enggak. Ini namanya ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu bagaimana cara bicara tapi tidak berbohong, tapi kena kepada sesuatu hal apapun. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Bohong apapun dalam kaidah tuntunan kita itu tetap tidak boleh. Sehingga apa? Ciri karakter orang yang takut kepada Allah, mempunyai derajat yang istiqamah, itu kesehariannya terucapnya hanyalah sebuah kebaikan, tidak meyakini terhadap sesama. Insya. Bisa kira-kira Bu? Bu, bisa kira-kira? Hati-hati. Ini ucapan memang lidah tak bertulang, tapi kalau sudah menyakiti sakitnya bukan kepalang. Betul ya Pak ya? Hati-hati, apalagi ibu-ibu ini, kita punya istri-istri nih Pak, luar biasa cerdas. Saya nggak bilang cerewet ya, keceplosan saya. Cerdas Pak. Memang perempuan itu diciptakan hampir 20.000 kata, bisa bicara dalam sehari. Kalau kita cuma 5.000 kata. Makanya beruntunglah orang-orang yang punya istri rada cerdas, karena itu diantaranya cara alamat jadi wali Pak, jadi kekasih Allah Pak. Gitu. Yang kedua, kata Imam Abu Laits dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini, ainuhu ba'idun minal haram. Pandangan matanya itu jauh dari perkara yang haram.
Saya nanya nih, kira-kira kita berangkat dari pagi sampai malam pulang, kemudian ketika membuka WhatsApp dan membuka YouTube masih kuat nggak sampai 2 jam? Masih kuat nggak? Masih. Tapi misalkan berangkat dari pagi, berangkat kerja, pulang malam, kemudian buka Quran selembar aja, kuat nggak setengah jam? Ini mas saya nanya, moga-moga di sini kagak ada ya, insya. Nah, artinya apa? Terkadang pandangan mata segala sesuatu yang kebaikan itu kadang sulit, berat, memang sulit, iya. Kenapa? Karena jaminannya surga, jaminannya ridha Allah. Tetapi kalau urusan yang keburukan, terkadang sampai berjam-jam pun mata sudah ngantuk, bahkan sampai pagi lagi masih kuat. Betul apa kagak? Pak, yang ini berat banget urusannya. Iya bener berat, karena memang jaminannya surga. Ainuhu ba'idun minal haram, pandangan matanya jauh dari perkara yang haram. Dalam kitab ini dijelaskan, man mala'a ainahu minal haram mala'allahu yaumal qiyamah nara jahannam. Siapa orang yang mempunyai kebiasaan dalam kehidupan dunianya memandang sesuatu dari perkara yang haram, maka nanti di akhirat kelak Allah akan berikan pandangan matanya dengan api neraka jahannam. Na'udzubillah min. Baik-baik. Baik Pak, tetapi begini Pak, ini repot Pak, masalah saya kerja, aduh kelihatan mulu. Yang perempuan ngelihat laki-laki yang tampan rupawan, kemudian yang laki-laki ngelihat perempuan yang cantik, nggak pernah bisa lepas. Bagaimana Pak? Sehingga ada pendapatnya Imam Ali itu begini, kalau pandangan pertama itu pandangan pertama itu sebuah kebaikan bonus, tapi pandangan kedua itu bukan bonus tetapi dosa. Loh kenapa? Nanti jangan apa alasan begini, ah Pak saya mandang nggak bakal berketi Pak, terus saya pandang, kalau begini juga tetap jadinya dosa. Loh kenapa? Karena pandangan pertama itu kita nggak sengaja, bukan karena nafsu, tetapi karena kita pandangan kedua, lihat lagi, itu mulai nafsu. Makanya hati-hati, mulai sekarang kita mulai hati-hati dah, pandangan mata kita jaga, semoga terhindar dari perkara yang haram, insya. Yang ketiga batnuhu ba'idun minal haram, kita punya perut jauh dari perkara yang haram. Ini mulai hati-hati ya. Batnuhu ba'idun minal haram, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi jangan sampai dari perkara syubhat, apalagi perkara haram. Ada sebuah hadis, man akala lahman minal haram fannaru aulabi, siapa orang yang makan dari barang haram maka neraka layak baginya. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan, siapa orang yang makan satu suap saja barang haram, kemudian satu suap ini masih ada di perutnya dan dia tidak bertaubat, maka malaikat penghuni langit dan bumi akan terus melaknatnya selama satu suapan itu masih ada di dalam perutnya. Na'udzubillah min. Nah ini nanti ada sebuah pertanyaan, Pak, ini bagaimana caranya? Saya ini mantan maling, saya ini mantan preman, saya ini mantan pencoleng, jangankan yang subhat, yang haram sudah saya makan. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Taubatnya bagaimana? Sholat sunnah taubat. Kalau dulu Pak, saya punya guru itu punya kebiasaan setiap malam Muharram awal tahun itu sholat sunnah awabin, habis maghrib sampai isya. Kalau sekarang orang satu Muharram berbondong-bondong bagaimana biaya pawai obor tapi kagak sholat sunnah awabin. Atau ketika nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu sholat sunnah awabin bareng-bareng. Sholat sunnah maksudnya apa? Taubat kepada Allah, semoga Allah redha dengan kehidupan kita, insya. Nanti ada sebuah pertanyaan lagi, Pak, sholat sunnah taubatnya bagaimana? Sampai kapan? Waktunya kapan? Kalau dalam kajian fikih Pak, Bu, sholat nggak boleh itu 5 waktunya. Pertama, ba'da subhi, habis subuh itu nggak boleh sholat. Kemudian ketika terbit matahari,
Yang kedua, nggak boleh sholat. Kemudian kapan? Ketika matahari pas di atas kepala kita sebelum waktu zuhur, itu haram untuk sholat. Setelah itu apalagi? Setelah asar nggak boleh sholat, kecuali ada sebab yang didahulukan. Contoh, misalkan setelah sholat asar kita kemudian ada jenazah yang meninggal, dan saat itu harus disolatkan, silakan, karena ada sebab yang didahulukan. Kemudian satu waktu lagi apa? Ketika terbenamnya matahari, itu nggak boleh sholat. Terus bagaimana waktunya kapan? Silakan selain 5 waktu itu sholat sunnah taubat. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Biasanya kalau urusan dosa, kita yang paling tahu sama Allah, betul nggak? Kita kan paling pandai nyembunyiin dosa kita, betul ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Paling pandai. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita. Semoga ketika kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, insya. Nanti ada nanya lagi, Pak, saya sholat sunat taubat, kemudian amalannya apa? Kita kan kadang leceh banget ya. Sholat sunat taubat yang gampang, amalannya apa? Cukup minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya. Nanti berapa kali? Kalau riwayat Nabi itu dalam sebuah riwayat 70 kali, riwayat lain 100 kali. Kita istighfar berapa kali sehari, Pak? Pak 7. Bu, selama ini kita istighfar berapa kali? 1000 kali. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Karena nanti ada nanya, Pak, cara istighfarnya apakah istighfar astagfirullahaladzim? Silakan. Apakah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sesuai taubatnya Nabi Allah Yunus? Silakan. Apakah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin? Silakan. Yang terpenting bukan lafaz istighfarnya, yang terpenting bukan kalimatnya, tetapi bagaimana kita sebagai seorang hamba benar-benar mengakui kepada Allah dan ingin diakui menjadi hamba yang benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu. Insya. Luar biasa. Terus punya kebiasaan ini, kalau bisa Pak, kalau bisa, saya ini udah hampir 3 tahun ke belakang sholat sunat taubat tiap hari nggak pernah putus. Dan dahsyat luar biasa, nikmatnya luar biasa. Bicara rezeki itu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu bukan cuma uang. Rizki itu berupa kesehatan, anak-anak yang soleh dan soleha, punya istri yang soleh, punya suami yang soleh, punya istri yang soleh. Itu luar biasa nikmatnya. Itu rizki yang luar biasa. Sehingga saya mengkategorikan begini, kalau urusan surga nanti dihakiki di sana, kita nggak bisa terka. Semoga kita dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tetapi istilah surga majazi ini terkadang kita nggak bisa merasakan. Loh, surga majazi apa? Surga majazi tadi saya bilang, kita punya nikmat sehat, itu surga majazi. Kita punya kawan-kawan saling mengingatkan, surga majazi. Kita punya nikmat waktu bisa subuh berjamaah, itu surga majazi. Bahkan kita bisa kumpul dengan sanak famili, itu surga majazi. Tetapi terkadang kenapa kita nggak merasakan? Karena hawa nafsu kita yang mendominasi, sehingga surga yang Allah berikan itu seperti tanpa tak ada. Na'udzubillah min. Jadi itu hati-hati, nih kita punya perut, hati-hati. Sebab dulu ada kisah begini, Pak, Bu. Seorang soleh namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu secara sejarah, catatan sejarah, dicatat diantaranya waliyun min auliyaillah. Suatu ketika Ibrahim bin Adham itu ingin berangkat umroh. Ibrahim bin Adham, seorang waliullah itu ingin berangkat umroh, kemudian berhenti ke pasar, ada orang yang jual korma. Ada yang jual korma. Dibelilah tuh korma, kemudian dibayar. Ketika dibayar, ada korma yang jatuh ke plastiknya 1. Secara syariat sah tidak?
Secara syariat sah karena sudah dibayar. Sampailah ke Mekah, ketika beliau tawaf baru 1 putaran, 2 putaran, namanya orang soleh bisa mendengar, dibukalah tabir yang mendengar percakapan malaikat. Hai, kamu tahu Ibrahim bin Adham? Iya. Yang mana jalannya saja terdengar di langit, bahkan detaran hatinya saja luar biasa sebelum dia ucapkan Allah berikan. Tetapi itu dulu. Malaikat kedua nanya, dulu kenapa? Karena dia telah memakan 1 buah korma ketika dia berangkat ke Mekah untuk umroh. Saat itu Ibrahim bin Adham berhenti, kemudian balik lagi ke penjual korma, Pak. Sampai di penjual korma, namanya dulu kan, kalau sekarang 9 jam sudah nyampe, Pak. Dulu itu berhari-hari. Sampai di penjual korma, ternyata orang yang jual itu meninggal dunia. Ditanya, yang jual korma di mana? Bapak saya sudah meninggal beberapa minggu lalu. Ada apa? Beberapa minggu lalu saya datang kemari, saya membeli korma, kemudian ada 1 buah korma yang jatuh ke plastik saya minta redonya. Saya minta redonya. Nih anak pedagang bilang, kalau hanya 1 buah korma untuk dapat mengampuni dosa orang tua saya yang sudah meninggal, saya ikhlaskan dan saya ridhokan. Tetapi saya punya saudara, belum tentu dia mengikhlaskan dan meridhokan 1 buah korma yang engkau makan. Kira-kira nih Pak, Bu, kira-kira ibu beli ke pasar, ada tomat jatuh masuk ke plastik. Kemudian baru ingat ini ternyata kayak tadi tuh. Kemudian punya saudaranya bukan cuma di Jakarta, ada yang di Bogor, ada yang di Majalengka, ada yang di Solo. Kira-kira mau nemuin nggak? Belum ada handphone. Kira-kira mau nemuin kagak? Kagak bakal. Kejauhan, cuma gara-gara 1 tomat doang. Tapi Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah, enggak begitu. Diminta alamatnya, didatangi satu-satu. Cuma gara-gara 1 buah korma. Minta apa? Minta redho. Minta diikhlaskan. Didatengin satu-satu, sudah selesai, balik lagi ke Mekah, dia tawaf lagi, ngedenger lagi. Sekarang Ibrahim bin Adham sudah seperti dulu, langkahnya luar biasa, ibadahnya, kemudian detaran hatinya sudah Allah jadikan dia min auliya illahi ta'ala. Cuma gara-gara 1 buah korma, seorang wali derajatnya turun dari kewaliannya. Na'udzubillah min. Kira-kira saya tanya nih Bapak, Pak, kira-kira kalau nongkrong di pos ada kopi, kira-kira main seruput aja apa nanya dulu? Ada gorengan, kemudian kita main makan dulu apa nanya dulu? Ibu-ibu, kira-kira tetangga yang lagi masak, enak nih, kita masuk ke dapur orang langsung makan apa nanya dulu? Yakin nanya dulu. Yang saya yakin nih enak nih, langsung diambil udah gigit, keras, begitu kagak Bu? Kata orang, dah baru gua goreng, belum gua juga nyobain, dia udah makan duluan, begitu kan? Mau kagak diikhlasin bagaimana, kan begitu. Cuma gara-gara 1 buah korma, Ibrahim bin Adham derajatnya diturunkan. Bagaimana dengan kita, Pak? Mulai besok hati-hati. Nih misalkan kumpul, ini kopi siapa? Boleh nggak minta? Ya udah silakan, udah diikhlasin. Lagi kumpul, punya siapa? Cuma gara-gara cuma begitu, doa kita terkatung-katung. Karena apa? Ada barang haram yang di dalam perut kita. Ketika itu malaikat akan melaknat kita selama ada barang haram di perut kita. Na'udzubillah min. Gitu. Dari 3 ini saya sampaikan, semoga manfaat insya. Lanjut Pak. Hah? Pertanyaan, monggo dari ibu 1. Oh saya saja. Nanti kita yang jawab. Oke siap. Ibu mungkin silakan di. Ibu-ibu, ya Bu. Masih ingat ya Nabi Allah Adam kenal? Nabi Allah Adam kenal? Kenalan di mana Bu? Nabi Allah Adam itu diusir dari sorga.
diusir dari surga, kemudian dipertemukan dengan Sayyidatina Hawa. Itu dalam sebuah riwayat 40 hari, sebuah riwayat lain 40 tahun. Selama 40 tahun itu yang dilakukan Nabi Allah Adam yang dibaca apa? Silakan yang merasa tahu angkat tangan. Yang baca apa? Robana dolapna kusana wa yang takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Cakep, alhamdulillah. Nabi Allah Adam alaihissalam yang dibaca Rabbana lolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Yang kedua, bapak-bapak, yang gampang aja. iya, yang gampang aja. Yang gampang aja. Saya bingung nih, ntar dulu. Sebenarnya gampang semua ya. Tadi saya jelaskan Imam Abu Laits ada 7 karakter orang. Salah satunya kita kudu jaga apa? Jadi Pak, ya Pak, coba. Ya, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan atau lisan? Ucapan atau lisan. Ya, sip, alhamdulillah. Salah satunya kudu jaga lisan. Insya Allah. Itu ya. Silakan. Ya. Oke. Terakhir sebelum saya tutup dengan doa, nanti ada sebuah pemikiran bahkan terbesit di hati kita begini. Pak, jaga lisan kayaknya susah, Pak. Jaga hati kayaknya susah, jaga tangan kayaknya rada-rada susah, kemudian jaga perut kayaknya sudah buat susah nih. Terus bagaimana sih Pak? Saya sampaikan kisah sederhana sebelum saya tutup dengan doa. Dulu pada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Allah Daud lagi baca kitab Zabur, nengok ke kanan ada cacing tanah. Kemudian Nabi Allah Daud begini nih di hatinya, apa yang bisa saya ambil manfaat dari dirimu? Kemudian Allah berikan izinnya nih cacing bisa ngomong sama Nabi Allah Daud. Wahai Daud, amanah hari adapun siang hari, Allah ilhamkan saya, izinkan saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. 1000. Kemudian amma laili adapun malam saya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wasallim. Berapa kali? 1000 kali. Nah, saat itu kemudian Nabi Allah Daud merasa menyesal kepada Allah. Ternyata ibadahnya cacing pada saat itu sudah tasbihnya tiap hari 1000 kali dan baca sholawatnya 1000 kali. Itu pada zaman Nabi Allah Daud. Artinya apa? Jangan sampai kita kalah sama cacing. Ucapan kita kudu kita jaga, baca sholawat jangan pernah putus. Agar apa? Agar Allah redho, kemudian kita mendapat cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niatan baca sholawat apa? Jangan karena biar jebol proyek Pak, atau jangan misalkan jebol apapun, jangan. Niat baca sholawat cuma satu, karena Allah memerintahkan kita biar kita dikumpulkan, diizinkan bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Insya kita tutup dengan doa. Semoga Allah redho dengan kehidupan kita. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita punya keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Kita punya pekerjaan-pekerjaan yang halal dan barakah. Kemudian Allah izinkan kita semua bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Dan ketika Allah ambil nafas kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin astaghfirullahaladzim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma shrah lana sudurana wa sudura ahlina wa sudura dhurriyyatina binuri ma'rifatika wa binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin wa alhiqna bis salihin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.